8 budidaya udang di lahan sempit bagi pemula. Sebelum Anda memulai mempelajari cara budidaya udang di lahan sempit, maka sebaiknya Anda juga mengetahui terlebih dahulu apa saja jenis udang yang berpotensi dan mudah untuk dibudidayakan. Karena ini akan lebih mudah dalam melakukan pembudidayaan dengan memanfaatkan lahan sempit yang nantinya akan dijadikan tempat untuk budidaya udang tersebut. Bukankah ini lebih baik membudidayakan udang dengan memanfaatkan lahan yang ada dan tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal? Memilih jenis udang. Tentunya sebelum melakukan budidaya, Anda harus memilih terlebih dahulu jenis udang apa yang nantinya akan Anda gunakan untuk dimanfaatkan di lahan sempit tersebut. Masih bingung untuk memilih jenis udang? Berikut jenis-jenis udang yang berpotensi yang sering dikembangkan di Indonesia. Udang galah. Udang galah ini merupakan salah satu jenis dari udang air tawar yang termasuk ke dalam kelompok Macrobrachium rosenbergi, di mana hal yang paling menonjol dari udang galah ini adalah ukuran tubuhnya yang tentunya lebih besar dari ukuran tubuh udang lainnya. Udang galah juga merupakan jenis udang yang paling besar di dunia dengan ukuran yang mencapai 30 cm. Selain dari ukuran tubuh yang besar ini, udang galah juga bisa dikenali dengan beberapa ciri khusus seperti memiliki gigi yang menyerupai gergaji dengan jumlah yang di bawah 11 dan yang di atas berjumlah 12. Kepala udang galah berbentuk kerucut dan memiliki ujung restrum yang melebar. Udang galah memiliki sifat kanibalisme dan akan lebih sulit perawatannya dibanding jenis udang yang lain. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa udang galah masih kalah jumlah dalam hitungan budidaya yang dilakukan di Indonesia. Jenis udang besar yang satu ini biasanya dibudidayakan di dalam kolam beton, tambak, atau bisa juga di dalam lahan yang sempit atau menggunakan skala rumahan dengan kolam terpal. Harga dari udang galah ini juga tinggi di pasaran. Udang windu. Udang windu adalah jenis dari udang laut yang dimasukkan ke dalam Bimonodon, di mana ciri khas bentuk fisik dari udang windu adalah mempunyai kulit yang cukup keras dan bisa untuk dikonsumsi. Selain udang galah, udang windu juga merupakan salah satu udang yang berukuran cukup besar. Dengan nama lain yang terkenal untuk menyatakan udang windu adalah Giant Tiger Prawn. Namun udang windu ini yang biasanya bertubuh dominan lebih besar adalah udang betina. Selain udang faname, udang windulah jenis udang yang banyak dipelihara oleh banyak orang sekarang ini. Namun Anda harus serba hati-hati dalam memelihara udang windu ini karena di Indonesia, udang ini sering terserang penyakit berupa virus bintik putih atau white spot. Namun di balik sukarnya budidaya udang windu ini, harga yang ditawarkan untuk udang windu di pasaran amatlah mahal. Udang faname. Reputasi udang faname tidak usah diragukan dan dipertanyakan lagi di Indonesia karena udang ini benar-benar sudah menjadi primadona dan seringkali dibudidayakan. Udang faname merupakan jenis udang yang sering dinamai dengan udang kaki putih. Ini adalah jenis udang laut yang termasuk ke dalam klasifikasi Elfaname yang biasa dijadikan untuk konsumsi. Udang ini juga telah dijuluki sebagai raja udang atau king prawn. Walaupun ukuran dari udang faname ini paling kecil di antara semua udang tambak yang lain, yaitu hanya berukuran panjang 23 cm. Syarat budidaya. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan budidaya udang di lahan sempit. Suhu air berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dan usahakan airnya berupa air payau yang memiliki salinitas air mencapai 33 ppt. Usahakan media lahan yang akan dipakai bersih dan bebas dari beragam limbah yang mencemari dan berbahaya. Anda bisa memulai dengan membuat tempat budidaya berupa tambak-tambak berukuran kecil ataupun kolam terpal untuk menghemat tempat pemeliharaan. Agar bisa memanen lebih banyak dalam jangka waktu setahun, maka usahakan kolam yang Anda miliki lebih banyak dari satu kolam. Ukurlah ukuran pH tanah ketika Anda melakukan usaha penggemburan kembali tanah dengan menggunakan alat berupa canggul. Lakukan pengapuran agar pH tanah menjadi netral jika pH terlalu asam. Setelah tanah telah disiapkan, maka biarkan selama kurang lebih 3 hingga 4 hari hingga nantinya tanah tersebut pecah-pecah dan kering. Gunakan pemberian pupuk organik seperti menggunakan pupuk kandang yang kering dengan tebal 5 hingga 10 cm untuk mengembalikan kadar kesuburan tanah setelah Anda biarkan selama 3 hari dan masukkan air ke dalam tambak. Masukkan air dengan ketinggian 10 hingga 25 cm. Untuk masukkan air yang pertama kali setelah disuburkan, biarkan selama seminggu. Pemilihan bibit udang. Sebelum memulai langkah budidaya, maka Anda harus terlebih dahulu memilih bibit udang
apalagi setelah memilih jenis dari udang yang akan dibudidayakan nantinya. Untuk mendapatkan bibit udang ini tidaklah sulit, Anda bisa langsung membeli pada peternak udang. Apapun jenis udang yang Anda pilih, namun pilihlah bibit yang terlihat sehat, aktif yang tidak terlihat cacat. Persiapan kolam. Anda bisa melakukan persiapan kolam seperti yang telah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan tambak-tambak kecil maupun dengan membuat kolam terpal dan tidak memerlukan biaya yang banyak dan mudah diperbaiki. Perhatikan debit air dan pH air hingga tercipta habitat kolam yang sesuai dengan habitat asli udang tersebut. Buatlah selang untuk mengeluarkan dan mengganti air kolam agar tidak mudah terserang bibit penyakit. Penaburan bibit udang. Berikut cara menebar bibit yang baik. Pilih terlebih dahulu bibit udang yang benar-benar baik dan sehat untuk dibudidayakan. Letakkan bibit dalam wadah yang terisi air penuh dan kemudian goyangkan tempat bibit tersebut dan lihat pergerakan bibit udang. Jika masih bisa bertahan dan bergerak hingga gejolak air selesai, maka bibit tersebut memang layak untuk dibudidayakan. Nah, ketika Anda sudah memastikan bahwa bibit udang tersebut adalah bibit yang baik, maka Anda bisa melakukan penebaran bibit ke dalam kolam yang telah Anda siapkan sebelumnya. Setelah melakukan penyeleksian bibit, maka Anda bisa langsung menebar bibit namun masukkan ke dalam plastik berisi air selama 30 menit sebelumnya untuk menyesuaikan suhu air kolam dengan suhu di dalam wadah bibit tersebut agar mudah menyesuaikan dengan suhu air kolam tersebut. Cara mencegah penyakit udang. Biasanya para peternak udang memiliki metode dan cara khusus untuk melakukan pencegahan terhadap beragam penyakit udang yang biasanya akan melanda udang yang dibudidayakan tersebut. Lakukan pengamatan secara intensif di mana Anda harus lebih jeli dalam melihat apa ada masalah atau penyakit yang menyerang udang tersebut berdasarkan ciri-ciri dan morfologi penyakit yang biasanya menyerang kelompok udang. Dan Anda juga bisa melakukan pengendalian bibit penyakit dengan pengamatan secara mikroskopis dengan menggunakan uji analisa laboratorium dengan mengetes sampel air kolam maupun potongan tubuh udang tersebut. Seperti biasa, lakukan pengamatan terhadap kondisi fisik udang. Jika tampak ada penyakit maupun tidak bergerak secara aktif, maka waspadalah. Pemberian pakan udang. Walaupun Anda sedang melakukan budidaya udang di lahan yang sempit, namun agar mendapatkan panen yang melimpah, maka Anda juga harus memaksimalkan makanan atau pakan udang agar nantinya menghasilkan udang yang banyak dan optimal. Pakan udang tersebut harus mengandung nutrisi yang seimbang dan bergizi. Lakukanlah pemberian makan dengan waktu dan metode yang benar. Proses panen. Walaupun agak sedikit berbeda, panen dari udang yang dibesarkan di tambak biasanya memakan waktu 4 hingga 7 bulan pada panen perdana atau panen yang pertama, di mana biasanya panen udang bisa dilakukan berkali-kali tidak serentak sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun ini tergantung dengan kondisi fisik udang dan kolam tersebut. Itulah masalah dan langkah dalam melakukan budidaya udang di lahan yang sempit yang bisa Anda lakukan sendiri sebagai petani udang. Walaupun menggunakan lahan yang sempit, namun jika dilakukan dengan langkah yang benar, maka tetap akan memberikan panen yang optimal. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.